Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman, sesi 2. Enggak lah. Jadi ya di sesi terakhir untuk workshop broadcasting ini mungkin ya saya terima kasih kepada Pak Aris dan tim komunikasi untuk diberikan kesempatan sharing terkait dengan pembuatan infografik desain khususnya untuk konten PLN 1. Ya, kenalan dulu mungkin lebih detail ya. Nama saya Dani Badra Zamani. Saya dulu OJT di Tarahan 2009, lalu pengangkatan di Tarahan 2010 sampai 2013. Dulu di Tarahan di instrumen. Lalu 2013 di sini di staf kinerja. Lalu tahun 2016 pindah ke kantor pusat ke Divisi Pengembangan Regional Sumatera, sama juga menangani kinerja pembangkit. Lalu tahun 2017 alhamdulillah mendapatkan kesempatan tugas belajar di S2, jurusannya seni rupa dan desain, nah bukan ya, teknik mesin, tentang pembangkit juga. Lalu setelah selesai sekolah dikembalikan ke sini tahun 2020. Jadi baru bulan Juli kemarin balik lagi ke sini masih di bagian yang sama di perencanaan dan evaluasi kinerja. Oke, jadi kenapa saya tiba-tiba sharing tentang desain ya? Iya, kebetulan memang punya hobi selain lari dan sepeda, desain. Jadi ada 3 lari, sepeda, dan desain. Jadi hobi yang dibangun atau hobi yang dimulai dari sejak zaman kuliah, meskipun di pekerjaan nggak nyambung gitu sebagai engineer, tapi ternyata kepake juga. Nah, contohnya ini adalah karya desain yang pernah dipraktekkan atau dipakai di korporat untuk acara Hari Bumi PT PLN Korporat PT PLN Besar tahun 2020 kemarin. Jadi ada banyak lika-liku ya bagaimana desain itu bisa di-approve oleh divisi komunikasi. Ya, dari gambarnya, dari nama webnya di sini, logonya di sini ya, dan lain-lain lah. Bolak-balik, alhamdulillah selesai juga. Lalu ini karya desain saya di luar PLN. Jadi ada namanya semacam forum kelistrikan di Indonesia, namanya CIRED. Nah, kebetulan karena ketuanya itu dulu salah satunya pejabat PLN, Pak Amir Rosidin. Nah, staf-stafnya itu jadi panitia, jadi gabungan dengan perusahaan lain. Nah, saya diminta untuk mendesainkan. Kalau yang ini tadi dibalas dengan terima kasih dan doa mungkin ya. Kang, thank you, sama-sama gitu ya. Kalau ini, Kang, thank you, minta nomor rekeningnya. Nah, ini profesional gitu, jadi dikerjanya juga di luar jam kerja ya. Lumayan ini. Jadi satu acara desain pack semua dari mulai publikasi, terus desain background elektron yang gede, spanduk publikasi dan lain-lain, itu saya yang buatnya, satu tema jadinya. Lalu untuk di WKSBS sendiri, mungkin event besar yang kemarin saya buat itu acara inovasi ya, Inovasi Like 2020, dari mulai publikasi, lalu item-item untuk di inovasi virtualnya itu, dan alhamdulillah bisa tetap juara 1 untuk booth inovasi itu diraih oleh WKSBS. Jadi tiap tahun alhamdulillah kita selalu dapat ya. Ini tahun pertama kita virtual dan alhamdulillah dapat juga karena ada caranya ya. Ya, lalu ini yang lain-lainnya acara-acara pinter bareng di sini ya gantian, mungkin ada siapa Willy mungkin yang bikin acara lain untuk acara pinter bareng, karena saya PIC-nya saya yang buat semuanya. Nah, termasuk jersey di sini ya, jersey klub goes, jersey tenis, nah saya yang bikin ini. Oke, saya menggunakan Corel Draw dari zaman kuliah sampai sekarang. Tapi ada kekurangannya ketika saya mencoba untuk sharing tentang aplikasi Corel Draw ini agak susah. Karena nggak semua orang familiar gitu. Nah, kemarin kami coba kirimkan kuesioner ya kepada teman-teman. Biasanya teman-teman di sini udah menggunakan aplikasi apa? Nah, ternyata memang teman-teman semua yang ada di sini udah familiar dengan aplikasi desain dan
terbanyak menggunakan Photoshop. Ya, nggak salah gitu. Memang tiap-tiap aplikasi itu ada plus minusnya, Ada yang pakai PowerPoint, ada yang pakai Paint juga ya. Jadi aplikasi desain paling dasar banget itu Paint ya. Naik dikit PowerPoint, naik dikit Photoshop, CorelDRAW, Illustrator. Ya, ini ada sebuah quotes, skill desain itu seperti sebuah kapak tajam. Kalau teman-teman sering menggunakan kapak itu tanpa mengasahnya, maka lama-lama itu akan tumpul. Tapi, dan kebalikannya, kalau teman-teman punya skill desain tapi jarang dipakai, itu pun akan karatan. Nah, jadi pada event sekarang ini kita coba mengasah skill desain kita, mengasah kampak kita. Jadi kalau teman-teman sering ngedesain, dikasih tugas oleh PSDM ya, untuk PLN 1 ya, tiap minggu mungkin ada gantian. Nah, itu kita tetap harus membutuhkan belajar untuk mengasah kapak kita. Dan kalaupun teman-teman jarang, ya kita tetap harus ngasah supaya tetap bisa dipakai gitu. Kalau enggak karatan. Ya, beberapa waktu yang lalu saya lebih banyak sharing ke teman-teman yang lain ya, ke orang awam yang belum pernah mendesain, itu menggunakan PowerPoint, tidak menggunakan Corel. Ya, karena yang pertama itu orang lebih familiar. Sejak zaman kuliah, mungkin aplikasi yang terus digunakan itu adalah Office, Microsoft Office yang terdiri dari Word, Excel, dan PowerPoint. Jadi semua orang udah tahu. Kecuali teman-teman yang di sini memang ditugasi untuk desain, nah itu harus lebih tinggi dari itu. Lalu PowerPoint itu mudah, murah, dan ringan. Mudahnya itu ya karena kita sudah familiar, dan tools-nya itu nggak terlalu banyak, fiturnya nggak terlalu banyak. Corel itu ada banyak, Illustrator ada banyak, Photoshop ada banyak, termasuk efek-efek dan lain-lainnya. Saya pun menggunakan Corel nggak pakai semua itu, pakai yang itu lagi gitu. Jadi nggak semua fitur itu dipakai, yang sebenarnya ada juga di PowerPoint. Lalu murah, kalau teman-teman beli aplikasinya yang license, itu PowerPoint, Office itu hanya 2019 hanya 1,8 juta. Tapi Corel yang license itu bisa 8-9 juta. Ya, jadi jauh banget perbedaannya. Lalu ringan. Nah, dibanding dengan Corel itu sangat berat, apalagi kalau lupa nge-save ya. Kita udah ngedesain banyak, lupa nge-save, wah itu sakit hati ya. Dan itu bukan sekali dua kali. Jadi pastikan teman-teman kalau ngedesain itu dikit-dikit save, dikit-dikit save. Tapi kalau Office kan dia punya draft ya. Jadi kalau lagi ngedesain terus mati gitu misalkan, dia biasanya otomatis jadi draft. Kalau Corel ada juga, cuman dia jauh-jauh banget gitu, kayak waktu pertama kali mulai baru dia ngulangnya ke situ. Lalu ya powerful, aplikasi PowerPoint juga, jika kita tahu fitur-fiturnya kita bisa menggunakan PowerPoint untuk mendesain. Dan ternyata banyak yang sudah belajar. Ini contohnya ada teman saya di WKSBU, itu tahun 2017 mereka sudah belajar mendesain menggunakan PowerPoint. Sama juga in-class training seperti ini 2 hari, dan ya lumayan membuka banyak insight mereka, ternyata PowerPoint bisa juga membuat infografis seperti ini. Ini kan kayaknya pakai Corel nih atau pakai Illustrator nih, ternyata pakai PowerPoint juga bisa. Dan orang-orang yang sudah banyak yang belajar menggunakan PowerPoint. Oke, kita langsung ya ke apa itu infografis. Jadi kaitannya dengan poster PLN 1 yang harus di-upload atau di-share oleh teman-teman unit ataupun WKSBS ke sosial media. Ya, simpelnya adalah seperti ini. Infografis itu ada infonya, ada gambar untuk membantu apa itu infonya. Nah, kadang infografis ini sering susah diterjemahkan, atau apa sih perbedaannya dengan visualisasi data. Nah, kalau visualisasi data adalah bentuk visual dari data, dari angka atau jumlah. Contohnya itu gambar grafik batang atau grafik garis. Yang sebelumnya berbentuk angka, misalkan puluhan, nah kita bentuk grafik batang, nah itu adalah visualisasi data. Sedangkan infografis itu adalah desain visual yang menggabungkan visualisasi data, ada ilustrasi teks, dan ada gambar dalam satu kesatuan dan membentuk sebuah cerita. Nah, yang di-highlight dari sebuah infografis adalah cerita. Jadi, kalau teman-teman menyajikan
gambar atau informasi di postingan di sosmed, di Instagram ataupun di Facebook, ada datanya, tapi tidak ada ceritanya. Hanya mengcopy paste slide yang dikasih dari PN Pusat. Itu bukan infografis. Itu adalah ya kopian visualisasi data. Jadi ada perbedaan bagaimana kita menampilkan tampilan infografis dan yang bukan. Ya, ini contohnya visualisasi data yang di UIKSBS. Jadi ada data berapa persen apa ini ya? BPP ya, BPP, perbandingan BPP antara RJP, RKP dan realisasi dan share market kelistrikan di Sumatera yang sebelumnya berbentuk angka-angka persen-persen. Nah, lalu dibentuk visualisasi data dengan tujuan supaya kita audiensnya lebih mudah mengerti. Nah, sudah, dan kita break dulu ya. Oke, kita break salat asar ya. Jadi habis ini masjid, nah habis ke masjid, jamaah, balik lagi sini kita mulai lagi.
Oke, teman-teman, kita lanjut. Ya, supaya nggak terlalu sore ya. Jadi untuk workshop kali ini kita nggak ada praktek banyak-banyak ya, karena udah sore juga. Jadi nanti dikit-dikit aja, tapi dikasih tugas. Apalagi yang dari luar kan mulai SPPD lagi nih. Nah, naik pesawat lagi. Pesawat atau darat? Darat ya, wah capek itu. Oke, kita lanjut ya. Ya, jadi ini adalah visualisasi data. Nah, ini perbedaannya dengan infografis. Infografis cirinya ada data yang divisualkan. Contohnya kalau yang sebelah kiri itu punya UIKSBS, ini tentang infografis kinerja bulanan. Itu kan ada pencapaian produksi sudah berapa persen sampai dengan Agustus. Nah, ini contohnya sampai 74%. Diisi dengan grafik batang bar yang hampir penuh. Wah, nggak kelihatan ya. Nih. Kalau 100% adalah target RKP-nya 9,93 TWH. Kalau realisasi sampai dengan Agustus adalah 74%. Nah, diisi dengan chart bar yang kira-kira sebesar 74%. Lalu ciri-ciri infografis lainnya adalah ada gambar yang membantu untuk kita menerjemahkan apa itu, data apa itu. Nah, contohnya kalau yang di WIKSBS ini ada data produksi dari masing-masing jenis pembangkit. Yang dari produksi dari PLTU digambarkan dengan gambar batu bara, icon batu bara ini yang kelihatan ya, tanya kecil. Lalu yang air ada bentuk air, lalu yang gas bentuknya gas, lalu yang oil bentuknya tangki drum, lalu yang panas bumi bentuknya gambar bola dunia. Lalu ada ceritanya. Nah, ceritanya adalah di bawahnya itu. Ini bisa kita baca. Insight-nya adalah produksi listrik WKSBS sudah mencapai 74% dari target tahun 2020 sebesar 9,93 TWH. Dan dinominasi oleh produksi pembangkit listrik berbahan bakar batu bara yaitu PLTU sebesar 42% atau 3,07 TWH dan air atau PLTA sebesar 29% atau 2,05 TWH. Ya, jadi simpelnya infografis itu ada data yang divisualkan, ada gambar yang membantu atau terkait dengan data tadi, dan ada cerita. Kita membutuhkan cerita karena infografis atau gambar itu nggak bisa ngomong langsung. Berbeda dengan slide presentasi. Slide presentasi tanpa adanya insight itu bisa disampaikan oleh narasumbernya, si pembicaranya. Tapi kalau infografis nggak bisa, kan kita baca poster, dia nggak bisa ngomong sendiri gitu, kecuali video. Jadi tetap kuncinya itu harus ada cerita. Nah, ini contohnya yang umum tentang peringkat pengguna internet di Asia. Sama juga, ada visual data berbentuk chart, lalu ada gambarnya. Ini negara disimbolkan dengan bendera-benderanya, ada Cina, ada Indonesia. Lalu di atasnya ada ceritanya atau kesimpulannya. Oke, ini secara umum aja ya, jenis infografis. Kita agak cepat di sini biar nggak terlalu sore. Jadi jenis infografis tidaknya ada 6. Ada yang statistik, ada berbentuk statistik, ada berbentuk timeline, ada berbentuk flow atau alur atau proses, lalu ada berbentuk komparasi atau perbandingan, lalu ada berbentuk geografis atau peta, lalu ada berbentuk list atau listicle. Ya, ini contoh yang statistik yang paling umum digunakan. Dari statistik yang di Excel yang biasa, kita bisa meng-create sebuah infografis, ya bentuknya tetap seperti statistik namun dengan warna-warna dan gambar-gambar yang bisa membuat audiens lebih mudah menerima informasinya. Oke, untuk infografis jenis timeline, nah seperti ini. Ini diambil dari freepik.com. Jadi timeline dari tanggal ke tanggal, dari tahun ke tahun, dibanding dengan kita membuat di Excel lurus, nah itu bisa dikombinasikan seperti ini. Ini sudah menjadi data, sudah menjadi bentuk infografik. Lalu ada proses atau alur atau flow. Ya, ini contohnya infografik dari Samsat ya. Jadi bagaimana proses pembayaran pajak? Nah, kita juga bisa membuatnya dalam sebuah bentuk infografik. Jadi
masyarakat lebih mudah untuk mencerna informasinya. Oke, lalu ini ada komparasi. Ya, ini contohnya dari Bukalapak. Komparasi antara kamera Sony A6000 dengan Fujifilm X-A3. Jadi dibanding dengan bikin tabel biasa, kita bisa bikin sebuah infografik yang menarik perbandingan. Ya, modelnya ini yang di Bukalapak seperti ini. Ya, lalu ada juga infografik jenis geografik, ini contohnya. Ini dari webnya apa ini ya? covid19.go.id. Jadi dari peta Indonesia kita bisa melihat mana-mana saja yang kasusnya masih banyak ditandai dengan warna. Warna merah itu menandakan kasusnya masih tinggi dan warna hijau menandakan kasusnya rendah. Ini contoh yang WKSBS. Jadi bisa dilihat di majalah Pointer per peta itu ada unit apa saja. Misalkan di Sumatera Barat ini ada unit Ombilin, ada UPK Teluk Serih, ada UPK Bukit Tinggi. Memanfaatkan peta itu adalah salah satu bentuk geografik, bentuk infografis. Lalu terakhir listicle, dibanding dengan kita melis biasa, nah ini juga kita bisa bikin sebuah infografik dengan bentuk yang lain nih. Jadi aslinya ini adalah list, cuman dia dibikin pengaturannya tidak seperti list. Jadi ada ditambah gambar, lalu pengaturannya bisa ditaruh di kiri dan di kanan dan lain-lain. Nah, kita lanjut masuk ke elemen dasar infografis ya. Ini yang kita akan ada sedikit penekanan di sini. Oke, yang pertama, setidaknya elemen dasar mendesain apapun itu ada 5. Yang pertama layout, yang kedua font, yang ketiga warna, yang keempat gambar, yang kelima icon. Nah, jadi 5 elemen dasar, bukan prinsip ya, ini 5 elemen. Jadi elemen-elemen apa saja yang kita perlukan untuk mendesain. Yang pertama layout. Layout atau kanvas, nah itu adalah langkah pertama ketika kita akan mendesain. Kita set layout kita atau kanvas kita sesuai dengan keperluan. Nah, ini contohnya, yang pertama adalah paling atas itu layout 16:9 atau wide. Itu adalah layar laptop, layar untuk defaultnya laptop sekarang. PowerPoint yang yang sekarang itu udah standarnya 16:9. Ketika kita slideshow itulah 16:9. Lalu ada standar 4:3. Ini adalah layar laptop zaman dulu. Nah, biasanya kita temui di laptop ThinkPad ya. ThinkPad Engineer itu biasanya masih 4:3. Standar PowerPoint dari korporat sampai sekarang ya untuk 2021 itu masih ada yang 16:9 dan 4:3. Saya nggak ngerti juga kenapa yang 4:3 itu masih ada. Apa mungkin masih ada yang menggunakan laptop jenis lama kali ya. Karena kalau kita menggunakan template layout 4:3 di laptop baru, itu akan kepotong. Pinggirnya itu hitam. Jadi ada space yang sayang kita nggak gunakan gitu. Nah, lalu ada layout 1:1, square IG. Nah, jadi IG defaultnya itu adalah 1:1. Bentuknya bujur sangkar. Jadi panjang lebar dan panjangnya sama. Lalu IG ada juga size portrait dengan perbandingan 4:5. Jadi kalau atasnya 40 cm, maka lebarnya itu 50 cm. Jadi memanjang ke bawah 4:5. Lalu ada story IG. Story IG adalah perbandingan yang 16:9 tapi dibalik. Jadi kayak handphone. Jadi ukuran perbandingannya 9:16. Itu adalah tepat layar handphone kita. Jadi laptop dimiringin, nah itu jadi layar laptop kita. Oke, ini ya. Jadi rasio standar itu sekarang 16:9 karena sesuai dengan laptop kita, teknologi TV sekarang. Nah, ini yang dulu. Jadi yang dulu itu cuma mampunya 4:3. Itu bukan karena pengennya segitu. Tapi yang info yang saya dapat itu karena memang teknologinya hanya mampu segitu. Sekarang udah bisa lebih lebar, 16:9. Oke, sekarang kita lihat template existing kita yang IG WKSBS. Kalau teman-teman pernah ngecek ya, terus ngukur, ketika dilihat di IG-nya WKSBS dan unit-unit, ini template yang digunakan adalah standar 4:3. Nah, ini menurut kita ini ada banyak
yang bisa kita improve. Kenapa kita menggunakan 4:3? Nah, kenapa kita nggak menggunakan 1:1 ataupun 4:5? Ya, kita bisa lihat ternyata kalau kita menggunakan 4:3, ini saya sudah dijajarin ya biar kelihatan. Kira-kira space layout yang mana yang bisa memuat banyak informasi? Apakah 4:3 atau 1:1 atau 4:5? 4:5. Makanya nanti kita rubah standar layoutnya ya. Jangan 4:3 karena di IG sendiri nggak ada yang pakai 4:3. Adanya itu 1:1 dan 4:5. Kalau pengen default 1:1 karena ketika kita masuk di IG itu kan langsung kotak-kotaknya bujur sangkar ya. Bisa juga kalau kita kira perlu lebih banyak informasi yang dimasukkan, pilih yang berbentuk portrait 4:5. Jadi lebih maksimal kita memasukkan informasi ataupun gambar yang ingin dimasukkan. Jika kita masih tetap 4:3, wah sayang amat. Ada space yang sebenarnya kita bisa isi dengan informasi gitu. Tapi karena sangat terbatas, jadi nggak bisa masuk. Memang ini peruntukannya bukan sosmed, karena 4:3 itu untuk standar slide PC zaman dulu, laptop zaman dulu. Jadi kita maksimalkan. Ketika cukuplah 1:1 aja, pakai 1:1. Atau ketika ada informasi yang lebih, kita pilih 4:5. Kayak itu layout ya. Kalau untuk pengaturan layout atau kanvas di Photoshop, saya kira teman-teman yang pakai Photoshop udah pasti paham. Yang PowerPoint udah tahu juga ya cara mengubah size dari layout ataupun kanvas. Yang pakai PowerPoint di sini siapa? Ada? Atau udah Photoshop semua? Corel juga tahu kan ya? Ada yang belum tahu cara mengubah layout ataupun kanvas? Udah semua ya? Oke. Kecuali yang Paint. Saya Paint juga nggak tahu di sini. Kemarin ada yang ngisi Paint itu. Mendesain menggunakan Paint. Saya nggak tahu cara mengubah kanvas Paint itu di mana. Oke, nggak apa-apa. Oke, lanjut ya. Berarti ngubah kanvas itu udah bisa. Jadi nanti salah satu tugasnya membuat postingan untuk Instagram size-nya 1:1 atau 4:5. Itu langkah pertamanya pasti harus mengubah size dulu. Size kanvasnya harus dirubah. Karena kalau default menggunakan CorelDRAW itu biasanya bentuknya A4 atau satu lagi lupa namanya. Terus kayaknya Photoshop juga sama. PowerPoint itu defaultnya melebar 16:9. Lalu yang kedua, kita masuk elemen dasar desain kedua yaitu font. Font yaitu jenis huruf. Font atau jenis huruf. Ya. PowerPoint ya. Oke, PowerPoint itu enggak ada, harus custom. Jadi klik custom, nanti pilih bagian width-nya itu 40 cm, bukan pilih, diketik 40 spasi cm, nanti dia mengkonversi sendiri. Lalu lebarnya ganti dengan 50 cm. Ya tingginya, height-nya 50 cm. Jadi nanti dia jadi kanvasnya 4:5. Nah itu udah cocok untuk IG yang potret. Kalau mau 1:1 ya atasnya 40, lebarnya 40, tingginya 40. Jadi tahap pertama sesuaikan kanvas. Oke. Yang kedua, kita prinsip elemen yang kedua yaitu font atau jenis huruf. Setidaknya ada 3 jenis font di dunia ini. Jadi kalau dikelompokkan ke dalam kelompok, font-font di dunia ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah font jenis serif. Jadi serif itu ditandai dengan cowboy di Amerika. Cowboy itu pakai topi. Nah, ciri-ciri font yang berjenis serif adalah teksnya itu dia punya lekukan kayak topi. Nah, ini ya contohnya. Jadi dia di ujung-ujungnya si huruf-hurufnya itu ada lekukan. Nah, itulah kita anggap topi. Itu adalah salah satu ciri font berjenis serif.
kesan apa yang ingin ditampilkan? Kita bisa melihat ini font-font yang berjenis serif, ada Times New Roman, ada Rockwell, ada Bell MT, ada Book Antiqua. Ini adalah kesan old, kesan tegas, kesan kaku, kesan formal. Ya, jadi font juga dia mempunyai kesan, kita tidak sembarangan menggunakan font. Lalu ada jenis font yang kedua yaitu sans serif. Ditandai dengan tidak adanya lagi topi dan dia lebih sederhana, lebih simple, lebih casual. Contohnya adalah Calibri, font jenis Calibri, bebas, Arial, atau Helvetica yang sering digunakan oleh para desainer. Lalu font jenis yang lain selain serif dan sans serif kita sebut dengan display. Display ya. Jadi display ini biasanya memang digunakan untuk sebagai judul yang artistik selain serif dan sans serif. Contohnya ini Lobster, lalu ada Bruce Script, lalu Monotype Cursiva, lalu dan lain-lain kita bisa banyak cari. Ya, ini contohnya perubahan logo Google. Di tahun 98 menggunakan jenis serif, lalu di tahun 2013 berubah menggunakan sans serif. Jadi kita bisa melihat image-nya ya, yang dulu kelihatannya ya ini jadul banget lah, dirubah menjadi yang lebih fresh, yang lebih casual. Ya, lalu selain jenis font, penggunaan huruf besar atau huruf kapital itu memberikan kesan yang lain, yaitu kesan formalitas ataupun penegasan. Nah, lalu huruf kecil ini memberikan sifat fleksibel dan lebih bersahabat. Jadi ketika di unit ada CSR misalkan untuk membangun gedung TK ya, jangan menggunakan font-font yang ini hurufnya besar semua, terus Arial Black ya warnanya hitam, sumbangan pembangunan gedung TK dan lain-lain yang difoto sama anak-anak TK kan nggak pas ya. Pakailah yang warna-warna ya, yang ceria, terus hurufnya yang kecil, fleksibel, jadi cocok antara font dengan desain yang ingin kita tampilkan. Ya, jenis font harus menyesuaikan dengan gambar yang dipakai. Ya, ini contohnya. Tadi ketika ada gambar profesional, lalu profesionalnya muda, mana nih yang lebih cocok? Nah, ini kalau menurut saya ini lebih cocok yang sebelah kiri, karena kalau yang sebelah kanan ini ya. Kalau setahu saya kalau yang standarnya PLN itu kan udah ada pinggir-pinggirnya ya. Terus jenis tulisannya Myriad Pro ya. Myriad Pro. Nah, bisa disiasati dengan jangan pakai huruf besar semua, tapi huruf besarnya di awal lalu huruf kecil ke belakangnya. Itu karena ini kan spanduk itu enggak terlalu banyak. Ya. Kata-kata kalimat-kalimatnya itu. Mungkin itu yang jadi untuk penegasan. Ya, ya boleh. Ya betul. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Cuman ketika misalkan kita bikin poster atau yang lain-lainnya itu kalau kita bisa menyesuaikan dengan tema, dengan siapa audiensnya itu akan lebih nyambung gitu. Kecuali memang dari korporat sudah ada ketentuan ya, kita ini harus ini, wah sudah itu di luar kewenangan kita. Nah, ini contohnya jika gambarnya seperti ini, maka font yang dipilih adalah ini karena orangnya masih muda. Nah, mungkin lebih cocok yang sans serif ya dibanding dengan tulisannya yang sebelah kanan. Oke, sumber font di internet. Saya pengen nanya, apakah di sini ada teman-teman yang belum bisa nyari font di internet dan menginstalnya? Kalau belum kita praktek. Kalau udah, lanjut. Ada yang belum? Belum ya. Jadi cara nyari font di internet, lalu bagaimana mengaplikasikannya atau menginstalnya di laptop kita itu gampang. Nah, contohnya ini kita bisa cari di internet, setidaknya ada 4 web besar, ada Font Squirrel, ada Google Font, ada 1001 Font dan Dafont.com. Kita silakan teman-teman praktek buka Google Font. Jadi nanti ada alasannya kenapa kita akan menggunakan Google Font. Silakan semuanya buka fonts.google.com. fonts.google.com. Jadi Google itu menyediakan font gratis yang bisa kita gunakan. Oke, udah kebuka? Sekarang coba cari font namanya Anton.
Anton, A-N-T-O-N. Oke, udah ya. Sekarang download. Oh iya, saya bisa di sini kan. Ya, download family. Oke, udah Anton ya. Sekarang download family. Udah semua jadi ke download ya, jadi WinRAR. Oke, langsung di unrar atau unzip. Kalau sudah, tempat downloadnya Antonnya udah. Nah, Anton, klik Anton. Ya, klik di Antonnya. Lalu ada download family. Klik, coba klik. Kita latihan installnya. Kalau sudah di unrar. Oke, kalau sudah dilihat folder hasil downloadannya, itu nanti ada .txt dan .tft. Nah, font itu berjenis .tft. Kita tinggal install, tinggal klik 2 kali atau klik kanan install. Yang TFT bukan txt. Nah, itu. Ya, klik 2 kali atau diklik kanan pilih install. Install. Nah. Oke, tinggal nunggu, udah selesai. Kalau tadi udah buka PowerPoint, tinggal close PowerPoint, masuk lagi PowerPoint, dilihat apakah sudah masuk atau belum fonts Popin. Kalau Corel biasanya otomatis ketika kita udah install, nah kita langsung search, langsung ada. Tapi kalau Office, infonya sih harus close dulu, baru masuk lagi. Kita lihat hasil downloadan kita udah masuk belum fontnya. Udah masuk Mas. Di ini jenis huruf home ya, ini aja insert text, coba dilihat ganti fontnya, keluar Popin enggak? Insert text aja biasa. Insert text box ya. Ya, ketik apapun coba. Ya, pilih font yang kita cari. Popin sudah masuk belum? Apa tadi Anton ya, sorry. Ada ya? Nah, berarti teman-teman sudah berhasil menginstal. Ada yang gagal? Sini, udah semua? Bisa ya? Ya, simpel. Kenapa barusan kita praktek pakai Google Fonts ya? Karena kita harus memperhatikan license. Kalau teman-teman mendownload dari Font Squirrel atau davon.com atau 1001 font, itu yang gratisan biasanya atau yang selama ini yang saya cek license-nya adalah untuk personal license. Artinya untuk digunakan secara pribadi. Apa contohnya pribadi itu? Misalkan kurikulum vitae untuk kita melamar pekerjaan. Atau kita presentasi di kantor untuk bos atau untuk teman-teman. Itu personal license. Tapi ketika kita akan menggunakannya untuk commercial license atau korporat, itu nggak boleh. Jadi ada ketentuannya di situ license. Bahasa Inggris memang kita harus baca gitu ya. Tapi rata-rata yang gratis itu seperti itu. Kecuali kita punya akun berbayar. Kita bayar biasanya langganan tahunan. Nah, baru kita download font itu aman kita pakai. Tapi kalau gratisan, saya kira orang Indonesia rata-rata banyak gratisan ya, termasuk saya. Nah, nyarinya di Google Font, karena Google Font ini semua font yang ada di dalam Google Font itu free. Boleh digunakan untuk personal license, boleh digunakan untuk commercial license, boleh digunakan untuk korporat. Jadi kita aman. Nah, misalkan teman-teman nemu nih di Font Squirrel, wah ini font ini cocok banget sama tema inovasi WKSB sekarang. Download, kita pakai. Ternyata si pembuat fontnya menemukan PLN UIKSBS di poster IG menggunakan font itu. Nah, dia bisa men-tracing itu, bisa nanya, Anda dapat font ini dapat dari mana? Kalau ketahuan bahwa kita download itu untuk personal license, tapi kita gunakan untuk korporat, itu kita bisa dituntut. Mungkin di PLN belum pernah ada kejadian, tapi
saya ada teman di Pertamina dituntut kejadian seperti itu, tapi bukan desain ya, ada aplikasi yang lain. Untuk kasus di luar negeri banyak perusahaan yang dituntut karena menggunakan font yang tidak sesuai peruntukannya. Jadi lumayan gede. Nah ini jangan sampai terjadi di kita, meskipun ini hal yang kecil ya. Jadi untuk IG itu pastikan kalau mau aman, carinya di Google Font. Cek di Google Font kalau font yang sering saya gunakan ada atau enggak. Misalkan yang biasanya digunakan itu yang tebal-tebal tadi Anton, lalu subjudulnya Poppins. Ada enggak? Kalau ada aman berarti. Biasanya kan kalau untuk para desainer kita download yang satu pack font itu ada ribuan ya. Kita nggak tahu itu dari mana lah, pokoknya dapat gitu. Nah, untuk kepentingan korporat ataupun komersial kita harus benar-benar memperhatikan license-nya. Oke, sesuaikan font dengan kebutuhan. Jadi ada rule of thumb atau aturan tidak tertulis untuk para desainer dalam satu slide atau satu desain itu penggunaan dua jenis font itu adalah yang optimal. Satu font oke, dua font optimal, tiga font maksimal. Jadi kalau mau maksimal itu tiga, lebih dari tiga itu udah tidak direkomendasikan. Jadi ya. Di PowerPoint ini kan sudah ada fontnya. Apakah ini peruntukannya sudah secara global atau ini juga khusus juga? Misalnya kita mau buat ini kan iklan tentang korporat kita. Kalau kita pakai yang sudah ada di sini, apakah legal atau enggak itu? Ya, terima kasih Pak Agus ya. Agung dari Bukit Tinggi. Oh, Bengkulu ya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi font-font yang ada di Windows itu kalau Windows-nya kita legal, ya legal, bukan bajakan, ya legal berarti. Itu sudah termasuk kita pembelian aplikasi Windows. Lalu yang ada di PowerPoint, yang defaultnya itu juga legal. Karena kita membeli Office itu sudah termasuk font default di dalamnya. Jadi contoh-contoh font bawaan Windows itu kan seperti Calibri, Times New Roman, ya tadi apa lagi? Rockwell, itu udah ada, itu kita bebas gunakan karena itu sudah termasuk dengan pembelian aplikasi kita. Termasuk gambar-gambar di PowerPoint 2013 ke atas, kita bisa search gambar-gambar itu udah via PowerPoint, itu udah gratis. Artinya free, kita bisa menggunakannya bebas. Oke, gambar nanti ya. Ini rule of thumb penggunaan font. Jadi gitu Pak Agung ya. Ya ini contohnya untuk penggunaan satu font. Jadi semua slide-nya jenis font yang sama. Ini penggunaan dua font, jadi judul dan subjudulnya berbeda. Ini tiga font. Jadi di judulnya menggunakan dua jenis font, lalu subjudulnya menggunakan satu. Jadi tiga jenis font itu maksimal. Kalau terlalu banyak tidak direkomendasikan karena mata audiens akan cepat lelah. Kalau lelah kita nggak bisa atau tidak bisa menerima informasi yang ingin disampaikan oleh infografis tadi. Ya, ini contoh tampilan postingan ya, postingan yang di IG. Ini kalau ada di atas ini artinya oleh Bandar Lampung gitu ya. Nah, ini kan di atasnya menggunakan font yang bagus nih, unik nih. Judulnya Breakthrough Transformasi. Nah, ini saya yakin bukan di Windows ini, bukan bawaan Windows, tidak default ya. Ini hati-hati kalau ada si pembuatnya ini, pembuat fontnya ini tahu bahwa misalkan kita tidak membeli kepada dia ataupun di web tertentu, kita bisa dituntut. Kecuali di Google Font ada jenis font ini, artinya itu sudah free. Jadi ini contohnya, kita harus hati-hati penggunaan font. Biasanya ya kita bisa lihat yang unik-unik, cek ini, hati-hati ya. Oke, kita lanjut ke elemen dasar desain yang lain, yaitu warna. Ya, ini cepat aja. Teori warna, sebenarnya warna itu dibikin dari tiga warna, yaitu warna primer, warna merah, warna biru, dan warna kuning. Ini PLN banget ya. Iya, PLN banget. Ya, lalu ada warna sekunder. Warna sekunder ini tercipta dari gabungan warna biru, warna-warna primer tadi. Biru dengan merah jadi ungu, merah dengan kuning jadi oranye, biru dengan kuning jadi hijau. Lalu ada warna tersier, yaitu gabungan dari warna sekunder tadi. Nah, lalu dari tersier inilah
menjadi roda warna. Nah ini yang terkenal biasa di para desainer itu banyak mengolah warna itu dari roda warna. Jadi roda warna itu tercipta dari warna-warna primer. Oke lah, ini cuma pengetahuan umum ya. Tips kombinasi warna, ya tipsnya itu kalau kita ingin menggunakan satu desain dalam warna, kita bisa pilih. Misalkan saya suka warna biru, nggak mau pakai warna yang lain. Nah kita bisa mainkan di ininya di ketebalannya atau di saturasinya. Jadi bisa biru muda banget, biru muda banget. Nah, kita bisa mainkan. Jadi tetap biru tapi dengan saturasi yang berbeda. Lalu bisa analogi katanya. Jadi bisa kita pilih warna-warna yang bersebelahan di dalam roda warna. Lalu bisa juga komplement, kita pilih warna-warna yang berseberangan atau berlawanan. Lalu ada juga yang menggunakan metode triadik, jadi dia bikin segitiga, nah itulah warna yang dipakai. Nah, lalu bisa juga inspirasi warna itu didapat dari dunia nyata. Misalnya ini gambar bioskop di dunia nyata, di foto. Lalu kita ingin membuat desain atau membuat website dengan tema bioskop ini. Nah, kita bisa mengambil warna dari dunia nyata. Kira-kira warna apa yang dapat kita ambil dari foto bioskop ini? Nah ini contohnya yang diambil adalah warna putih, warna marun, dan warna merah. Lalu dijadikan ke dalam bentuk desain menjadi webnya Netflix. Nah, jadi ketika kita melihat webnya Netflix itu seakan-akan kita berada di dalam bioskop. Jadi masih setema, masih nyambung gitu. Ketika membuat website tentang film itu nggak asal, ada dasarnya, yaitu inspirasinya dari dunia nyata. Ya ini ya kelihatan samanya. Oke, lalu contoh dari dunia nyata yang lain adalah desain logo McD itu diambil dari gambar burgernya McD. Jadi warna merah, warna kuning, dan warna putih. Ya, selain itu untuk korporat kita bisa mengambil warna dari brand identity korporat kita. Kan ada paduan identity korporat ya, panduan visual seperti standar spanduk, poster, dan lain-lain. Nah, kita bisa mengambil. Jadi kalau kita membuat postingan atau poster atau apapun itu, bisa kita menggunakan warna brand PLN, yaitu warna Tosca. Jadi jangan sampai kita membuat postingan di IG tapi warnanya merah putih. Nanti dianggapnya itu dari apa kalau merah putih? Telkomsel ya. Ya, jadi kita bikin acara gede tapi temanya merah putih ini semuanya. Itu nanti dikira itu Telkomsel meskipun di atasnya ada BUMN. Kalau yang mengadakan korporat pasti warnanya itu warna brand identitinya PLN, yaitu warna Tosca. Ada warna kuningnya, ada Tosca, Toskanya dimainkan, ada yang muda, ada yang tua. Oke, lalu inspirasi warna itu juga kita bisa mencari dari website. Oke, sekarang langsung kita praktek. Coba salah satu website penyedia kombinasi warna atau inspirasi warna adalah color.adobe.com. Silakan dibuka masing-masing. color.adobe.com. Jadi kalau kita ingin mencari perpaduan warna, saya pengen cari perpaduan warna retro nih apa? Ya, kita bisa nyari di sini dan kita bisa gunakan. Oke, kalau sudah masuk, pilih explore. Di atasnya ada create, ada explore, ada trend, ada libraries. Pilih explore. Oh, nggak bisa. Kalau sudah, pilih yang di kanan atas, itu ada apa ya? Mana ya? Explore-nya udah, klik explore. Klik tuh. Habis. Nah, ada view. Ini. Pilih color theme, lalu pilih most use. Ya. Pilih view, lalu pilih color theme, lalu pilih most use, artinya warna-warna yang sering digunakan. View, lalu color theme, lalu most use atau most popular, boleh, most popular. Oke, nah, jadi ini kita bisa lihat perpaduan warna yang orang padukan gitu, ciptakan terus mereka posting. Gimana cara menggunakannya? Tinggal diklik aja, diklik, itu udah jadi gede.
terus print screen, terus bawa ke aplikasi masing-masing desainnya. Kalau PowerPoint ya dipaste di PowerPoint, kalau Corel tinggal paste di Corel. Nanti tinggal gunakan eyedrop ya. Jadi kita ingin menggunakan warna itu pakai eyedrop. Jadi kombinasi warna kita nggak usah trial manual. Kalau teman-teman punya sense art yang bagus, sense seni yang bagus mungkin akan bagus. Tapi kalau kita biasa-biasa aja, daripada coba-coba lama, kita cari aja di web yang sudah ahli, para desainer profesional itu sudah memadukan warna. Jika kita pakai. Kalau pengen tema retro biasanya ada judulnya itu, perpaduan warna. Misalkan tulis retro. Nanti akan ada warna-warna retro. Nah, kita tinggal pakai perpaduan warna itu. Jadi di desain kita warna-warnanya jangan sampai keluar dari 5 warna itu. Jadi itu salah satu kita bagaimana mencari perpaduan warna untuk di dalam desain kita. Oke. Udah bisa semua ya pakai color Adobe. Jadi kita memang pakai print screen aja, kita ngambil contoh-contoh warnanya itu. Ya, ini sampel. Ini nggak apa-apa, Will ya, saya bahas yang weekend supaya sekaligus kita mengevaluasi. Ini dari Teluk Sirih. Kita bisa lihat warna-warnanya. Ini warnanya warna-warni. Mungkin anak TK suka, tapi kita sebagai audiens, ya anggota PLN ya, aduh sayang banget ini apa yang mau disampaikan gitu. Sudah tulisannya kecil-kecil. Ini kalau teman-teman punya PDF-nya, ini copy paste ini dari PDF yang dikasih dari PLN Pusat ya. Ya, jadi banyak yang bisa kita evaluasi dari postingan ini. Warnanya kita bisa sesuaikan. Kalau kita bingung, kita cari perpaduan warna yang tadi di Color Adobe. Kalau pengen Tosca, tinggal cari tulis Tosca nanti keluar bukan Tosca ya bahasa Inggrisnya. Tosca itu, Torqui atau apa gitu. Nanti dia banyak perpaduannya, kita tinggal pakai. Jadi warna-warna yang digunakan itu tidak bebas, tapi ada tema yang diusung dan nyambung gitu. Dibanding kita asal, ini pun dari pusat ya pasti ini juga asal juga menemukan warna-warna. Intinya mereka pengen memberikan poin yang berbeda antara stakeholder perusahaan. Nah, warna-warnanya dikasih beda, tapi ya dia nggak tahu ilmunya. Kalau tahu ilmunya mungkin dikasih warna-warnanya yang sesuai, yang harmonis, yang terpadu gitu. Oke, selanjutnya elemen dasar desain yang lain adalah gambar. Oke, kenapa gambar itu penting? Ya, karena satu gambar itu bermakna dengan 1000 kata. Jadi dibanding dengan kita menyampaikan kata-kata banyak, dibanding dengan satu gambar, itu lebih enak melihat satu gambar. Dan informasi visual itu lebih disukai, karena kita nggak lelah. Orang baca gambar, sudah gambarnya enak dilihat, warna-warnanya enak, dan kita lebih mudah mengerti dibanding dengan kita membaca cerita sebuah paragraf. Tapi sama seperti dengan font, jangan sembarangan menggunakan gambar. Coba saya tanya di sini, siapa di sini yang sudah mencari gambar tidak melalui Google? Ada di sini yang mencari gambar untuk desain tapi tidak menggunakan Google, menggunakan web yang lain. Ya? PNG3. Oke, ada yang lain? Willy? Ya, yang lain? Google semua ya? Ya, kenapa kita tidak boleh atau usahakan hindari menggunakan Google? Yang pertama adalah karena gambar-gambar yang ada di Google itu belum tentu semuanya shareable. Artinya orang kan dia punya foto, terus dia simpen di websitenya atau simpen di berita, terus dia tampilkan. Kalau kita ambil, kita tidak meminta izin kepada dia, itu bisa pelanggaran hukum. Contohnya adalah ketika case Bu Sri Penny ya, foto punya Antara, ya dia yang foto, meskipun itu adalah tentang punya PLN, lalu dipakai oleh IG-nya PLN korporat, itu dituntut PLN, disuruh minta maaf dan membayar ganti rugi, dan mau dan harus gitu, karena foto yang digunakan di IG korporat PLN itu adalah punya Antara, punya kantor berita Antara, meskipun yang difotonya adalah di root kita gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi di Google itu belum tentu semua orang, belum tentu orang-orang yang ngupload gambar di sana itu shareable. Dan kekurangannya lagi,
di Google itu belum tentu semua yang gambar yang kita ambil itu size-nya besar. Kita kadang mencari di Google ya, wah ini cocok nih ilustrasinya, lalu kita download. Itu size-nya kita belum tentu dapatnya yang gede, terus kita pakai di desain kita, digedein, jadi pecah. Nah, gambar udah pecah dalam desain kita, itu udah ngelihat desain kita kurang profesional. Jadi pengen kalau kita menggunakan gambar atau foto di desain kita, carilah gambar-gambar yang jernih. Nah, di mana kita bisa mencari gambar seperti itu? Kalau bukan di Google. Oke, nanti diceritakan ya. Jadi setidaknya ada 2 jenis gambar. Ada gambar berbentuk vektor, ada gambar berbentuk foto. Apa perbedaannya? Gambar berbentuk foto atau belakangnya itu .jpeg ya atau PNG, itu kalau kita perbesar sampai beberapa kali itu pasti akan pecah. Meskipun kita pakai kamera yang 50 megapiksel atau berapa gitu yang gede banget ya. Mungkin dalam slide atau dalam desain kita masih bagus, tapi kalau kita perbesar zoom beberapa kali itu pasti akan pecah. Itulah namanya gambar berbentuk foto. Yang kedua ada gambar berbentuk vektor. Cirinya adalah kalau kita perbesar beberapa kali atau berkali-kali itu tidak akan pecah. Nah, jadi biasanya gambar vektor itu adalah berbentuk gambarnya itu kartun. Jadi bentuk-bentuknya itu bukan gambar nyata. Nah, kalau gambar foto itulah gambar nyata. Dan untuk mengedit atau ya mengedit gambar foto dan gambar vektor itu juga berbeda. Corel itu diperuntukkan untuk membuat gambar vektor. Photoshop nggak bisa membuat gambar vektor, nggak bisa. Photoshop itu adalah membuat gambar, mengedit gambar foto. Lalu PowerPoint shape atau bentuk yang dibikin dalam PowerPoint itu adalah berbentuk vektor juga. Ya, jadi ada perbedaan ketika kita mendesain menggunakan Photoshop, Corel, Illustrator, dan PowerPoint. Corel dan Illustrator itu berbasis vektor gambarnya. Photoshop berbasis gambar foto. Ya sama ya, gambar juga seperti font, license gambar tadi yang sudah diceritakan di awal. Ya sumber gambar. Oke nanti kita cek di akhir license atau mencari gambar di mana yang gratis. Oke, lalu kita masuk ke sumber gambar. Sumber gambar ini bisa berasal dari koleksi pribadi. Ini yang paling aman. Koleksi pribadi itu artinya kita pernah datang ke suatu tempat, lalu memfoto, lalu foto itu kita jadikan desain, bagian dari desain, ya itu paling aman. Karena itu adalah foto punya kita pribadi. Ataupun WKSBS menggunakan foto hasil teman-teman unit ya dikumpul yang bagus-bagus, lalu kita gunakan. Itu juga aman karena itu punya koleksi pribadi. Ya contohnya ini saya punya foto DCS-nya punya Cina, ya ini tidak ngambil di Google, tapi saya foto sendiri, jadi bisa digunakan. Ya. Nah lalu ada web atau sumber di internet yang berbayar atau royalty free. Nah contohnya ini, Shutterstock, Dreamtime, Get Image, atau Adobe Stock. Ini foto-foto di sini atau gambar-gambar di sini bagus-bagus, tapi teman-teman kalau pengen mengambil gambar di sini harus bayar. Jadi harus berlangganan. Ya, bisa tapi harus berlangganan, enggak ada yang gratisan. Saya kira mungkin harusnya dari UIKSBS itu punya akun juga, salah satu akun yang berbayar. Sehingga kita ketika mencari ilustrasi gambar, itu bisa resmi. Kan kita enggak takut-takut pakainya gitu. Satu akun tapi bisa dipakai oleh semua unit ya. Unit kita ada 12 termasuk kantor induk jadi 13. Jadi aman. Ya, lalu di internet juga ada Creative Commons artinya yang gratisan, web gratisan selain Google. Ya, contohnya adalah ini. Unsplash dan Pixabay. Ini adalah website penyedia foto. Nah, teman-teman bisa langsung praktek dilihat, masuk ke Unsplash. Ini gambar-gambar di dalam itu adalah gambar-gambar foto. Jadi hasil jepretan fotografer itu diupload sana. Ada yang gratisan, ada yang berbayar. Ketika kita sama dengan font tadi ya, ketika kita mendownload yang gratisan, itu cek license-nya. Rata-rata itu license-nya adalah personal use. Hanya boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Tapi kalau untuk kepentingan korporat, untuk kepentingan komersial atau jualan, itu harus langganan. Nah langganannya bisa dilihat di masing-masing web. Berbeda-beda, ada yang mungkin bulanan, ada yang tahunan, ada yang
sekali bayar itu dijatah setiap bulan itu maksimal berapa kali download, 50 download atau 20. Nah, lalu untuk jenis gambar yang vektor itu silakan cek di web freepik.com dan icons 8. Jadi gambar-gambar ilustrasi seperti tadi di judul ya, di judul presentasi. Nah, ini saya ambil dari freepik.com. Jadi gambar-gambar seperti ini banyak sekali di Freepik. Background zoom, ada yang kemarin nanya ya, bagaimana cari background zoom? Itu banyak di Freepik. Jadi Freepik ini udah jadi bagian dari desainer. Karena semua orang-orang yang subscribe di Freepik itu ada dua, orang yang mencari desain dan orang yang mengupload karya desainnya. Ketika karya desainnya itu di-download oleh orang, dia akan mendapatkan $. Jadi pemasukan buat si desainernya. Tapi orang yang mendownloadnya itu ada dua, ada yang gratisan, ada yang berbayar premium. Orang yang gratisan itu ada license-nya, harus mencantumkan sumber gambar itu. Jadi kalau kita download di Freepik, terus kita upload di Instagram sebagai korporat, sebagai WKSBS ataupun unit, itu harus dicantumkan sumbernya, sumber gambar freepik.com. Kalau enggak itu bisa dituntut. Kecuali kita punya akun premium. Akun premium enggak usah, di situ license-nya ditulis boleh untuk kepentingan komersial, untuk korporat dan lain-lain, boleh digunakan kapan saja dan lain-lain. Ini saya nggak gunakan, nggak ada ditulis nih nama freepik.com, termasuk di IG termasuk di postingan-postingan korporat. Kenapa? Karena saya menggunakan akun premium, punya gitu. Harusnya di WKSBS tidaknya punya satu akun premium Freepik, karena web yang paling powerful menyediakan gambar vektor dan gambar foto itu Freepik. Ini saya bukan di endorse Freepik ya. Jadi pengalaman saya itu udah terbantu banget lah. Kita bisa menggunakan atau membuat gambar ini dari awal sebagai desainer ya yang menggunakan Corel bisa. Cuman mau selesainya kapan gitu. Kan kita punya kerjaan yang lain gitu. Bukan ngedesain aja kerjaan kita gitu. Tapi dengan adanya Freepik ataupun web-web penyedia gambar yang lain, tugas kita lebih sederhana, lebih mudah. Yaitu tinggal mengkombinasikan atau mengharmoniskan. Kita fokus pada data-data yang ingin disampaikan apa. Ilustrasi-ilustrasi tinggal ngambil. Cuma hati-hati license-nya. Lebih aman kalau punya akun premium atau akun berbayarnya. Enggak mahal. Saya baru mau jadi kontributor. Oh ada, jadi di Freepik itu bukan kayak kita ngupload ke Google Form ya. Nah, di sana ada timnya di luar negeri. Jadi kita ngupload, kalau Freepik ini minimal sekali ngupload itu 10 atau 20 desain kalau nggak salah. Nanti ada verifikatornya, lolos atau enggak ya. Jadi karena kan ini web internasional ya dan bagus-bagus gitu. Jadi nggak semua yang kita upload itu berhasil gitu. Saya baru mau ya, doakan bisa gitu, bisa tembus. Iya. Jadi orang Indonesia banyak juga desainer-desainer itu yang masuk di sini. Jadi kita bisa lihat kalau misalkan temanya ini kita mau tahun baru ya 2021, tinggal klik, coba teman-teman masuk ke freepik.com. Klik temanya 2021, itu langsung banyak tema untuk acara-acara tahun baru. Atau klik ketika mau 17 Agustusan, klik 17 Agustus, itu langsung banyak. Yang kita bisa pakai tinggal kita rubah nama-namanya. Font-fontnya kita pakai cari yang aman. Lalu gambarnya mungkin ada yang disesuaikan warnanya. Kita tinggal mengharmoniskan dengan kebutuhan kita. Itu kalau Freepik ini kompatibelnya dengan Corel dan Adobe Illustrator. Kalau untuk PowerPoint bisa juga, tapi ada caranya. Ya. Di mana? Play Store. Wah, saya kurang tahu bentuk mobile, wah kurang tahu saya Pak. Ya. Dan sekarang Freepik ini udah kayak Canva, teman-teman tahu Canva kan ya. Jadi kita bisa mendesain online dengan menggunakan data-data atau gambar-gambar yang sudah ada, tinggal ngedit-ngedit nama jadi gitu. Nah, Freepik itu juga udah mulai ke sana. Jadi untuk mencari gambar foto itu teman-teman bisa pakai Unsplash. Itu gambar-gambarnya bagus-bagus. Coba tulis misalkan kita butuh gambar power plan yang agak bagus. Nah, klik power plan langsung, kalau di Unsplash nanti keluar
gambar-gambar PowerPoint yang bagus-bagus. Lalu kalau pengen ilustrasi atau logo atau apa di FreePic, itu tinggal kita ganti-ganti bisa. Hanya perhatikan license-nya. Kalau kita license-nya personal coach, ya itu memang pergunaannya untuk diri sendiri. Kalau untuk korporat ataupun untuk komersial, itu jangan. Kalau ada yang bertanya, itu nanti ketahuan nggak? Ya sama kayak kita, misalkan pengen berkendara atau naik motor dari sini ke Jakabaring. Kira-kira ada polisi nggak ya? Harusnya kita bawa SIM nih. Ah, nggak usah lah. Gitu. Kalau pas lagi di jalan nggak ada razia, ya aman gitu. Tapi pas ada razia, ya apes gitu. Jadi lebih aman kita punya SIM. Sama dengan ketika kita mendesain lebih aman, kita punya yang legal daripada nanti mungkin dia si pembuat itu punya aplikasi mencari gambar ya atau mencari font yang ilegal gitu. Pas kita kena, wah udah jadi masalah. Jadi andalan para desainer tidak hanya ini aja, foto, unsplash, pixabay. Untuk vektor, FreePic dan icons 8. Udah sip semua ada di situ. Kita nggak usah bikin dari awal. Oke. Test case ya. Teluk Siri. Ini saya yakin teman-teman Teluk Siri nggak bikin ini dari awal. Pasti nyari mungkin di Google atau di FreePic. Dan ya tidak ada sumbernya. Ini kalau ketahuan sama si pembuatnya, ini kita bisa dituntut. Tapi ada beberapa postingan saya lupa yang kapan ya, ada dari unit mana, dia mencantumkan jadi dalam satu postingan itu ada beberapa gambar dan dia cantumkan semua. Jadi ini dari FreePic, ini dari mana, itu malah menu-menuhin ininya, menu-menuhin postingannya. Jadi postingannya penuh sama keterangan sumber gambar, nah, itu juga kurang tepat. Sumber gambar itu yang penting ada, jadi boleh warnanya agak di blur ya, misalkan kalau backgroundnya putih, bisa kita ganti tulisan sumber gambar www.freepic.com-nya pakai warna abu-abu. Terus kecil aja, yang penting ada kan, nggak usah gede-gede gitu. Jangan ngalahin judul. Tapi saya lupa capture yang kapan gitu. Oke, elemen dasar yang lain adalah icon. Icon juga sama. Ya, intinya kalau icon zaman dulu dan zaman sekarang itu perbedaan kiblat atau gaya ya. Kalau icon-icon yang dulu itu 3D, yang sekarang itu lebih ke flat icon karena lebih hemat menggunakan bit-bit komputer, jadi lebih ringan. Jadi sekarang itu lebih ke fokusnya keandalan komputernya. Oke, sumber icon ini bisa di flat icon, bisa di the noun project. Jadi icon ini kayak logo ya. Ketika kita mencari icon logo-logo atau bentuk ilustrasi dari sebuah kata, kita bisa mencari di sini. Sama juga ada personal use, ada license-nya itu ada korporat, ada komersial. Jadi kita tetap harus perhatikan. Ini contohnya dari flat icon, ini contohnya dari the noun project. Ya, kita lanjut ke terakhir, udah mau jam 5. 5 prinsip desain. 5 prinsip desain. Yang pertama adalah hierarki. Ya. Kita lanjut ke prinsip ya, terakhir. Hierarki. Hierarki merupakan sebuah prinsip yang dapat memandu fokus audiens terhadap elemen yang ada di dalam slide secara runtut dari yang terpenting. Ya, jadi kalau di dalam slide kita semua ukuran tulisannya sama, itu audiens akan bingung, akan mencari yang mana judul, yang mana inti dari slide-nya. Nah, jadi hierarki itu adalah cara kita membimbing audiens. Audiens itu harus lihat yang pertama, yang ini dulu nih, judul dulu, supaya tahu si slide ini, si desain ini, si postingan ini itu akan bercerita tentang apa. Jadi ini tentang coba lihat ini. Ya. Lalu bawahnya subjudulnya, lalu ada gambarnya. Jadi di dalam kita membuat sebuah desain itu nggak sembarangan kita mengatur besar kecilnya tulisan ataupun gambar. Karena ketika kita membuat sebuah tulisan itu besar, itu kita ada maksud di situ. Orang harus tahu bahwa postingan ini adalah tentang misalkan kinerja Wiki SBS tahun 2020. Digedein, yang bawah-bawahnya kecil adalah isinya. Jadi ada hierarki. Kita pengen audiens itu nggak liar, langsung ngelihat slide, langsung baca yang mana, langsung baca gambarnya, apakah baca tulisan yang kecil-kecilnya atau yang mana. Makanya kita membuat urutan. Yang pertama dari yang paling penting, lalu yang penting paling bawah,
tidak penting. Contohnya yang tidak penting itu adalah atau yang kurang penting adalah sumber gambar tadi. Itu kan simpen aja di bawah, warnanya diblurkan. Jadi hierarki ini adalah prinsip yang menurut saya harus kita perhatikan, karena kalau kita membuat semua jenis semua size-nya sama, itu orang kan bingung audiens itu kita bacanya dari mana, dari tengah apa dari atas, dari mana gitu. Dengan adanya kita membuat perbedaan ukuran terus posisi, biasanya orang membaca itu dari kiri atas ke kanan. Nah, kayak gitu. Itu ada alurnya juga. Kita harus perhatikan. Lalu prinsip yang kedua adalah kontras. Kontras merupakan suatu kondisi ketika ada beberapa elemen dalam sebuah slide yang saling berlawanan, baik terang maupun gelap. Jadi simpelnya ini yang disebut kontras. Kita bisa mudah membaca atau mudah menemukan mana yang ingin kita sampaikan. Kalau backgroundnya gelap, maka tulisannya harus terang. Kalau backgroundnya terang, maka tulisannya harus gelap. Maksudnya apa? Supaya terbaca. Jadi kalau teman-teman membuat background warna biru, terus tulisannya warna hijau, itu kan sama-sama gelap ya. Itu tidak akan terbaca karena prinsip kontrasnya tidak diimplementasikan di situ. Kalau teman-teman membuat background warna biru tua, maka tulisannya harus yang terang. Apakah kuning seperti Bank Mandiri atau putih atau abu-abu. Jadi prinsip kontras. Fungsinya adalah supaya pesannya mudah terbaca. Kalau kita tidak yakin, bisa tanya teman sebelah. Kita bikin desain, sini, coba ini tulisannya kebaca enggak? Nah, kalau kita enggak yakin ya, kalau menurut teman kita ini kebaca, oke, berarti prinsip kontrasnya dapat. Selanjutnya, prinsip ketiga, yaitu white space atau negative space. White space merupakan ruang yang sengaja dikosongkan untuk memperkuat keberadaan sebuah elemen di dalam slide. Jadi, ketika ada sebuah slide, kita bikin judul dan bikin gambarnya itu enggak menuhin semua tempat gitu. Kita agak kecil-kecilin dikit supaya apa? Supaya audiens itu bisa melihat bahwa fokus kita haruslah ke judulnya dan ke gambarnya. Nah, kadang para senior kita kalau pengen membuat desain atau slide itu pengen semuanya penuh gitu ya. Ketika kita bikin poster ada judul, ada ini. Ini masih ada space kosong nih, masukin aja gambar apalah, turbin, apa boiler, apa trafo. Kalau nggak ada hubungannya jangan. Justru white space itu membuat audiens itu bisa lebih bernafas, lebih lega, dan kita bisa melihat bahwa si desainer itu menginginkan fokus itu ke judul atau gambarnya. Jadi prinsip ada kekosongan space di dalam desain itu adalah prinsip yang penting, namanya white space atau negative space. Jadi bukan karena, wah ini sayang nih, ada space kosong udah masukin gambar aja. Enggak kayak gitu ya. Kecuali bos besar yang udah pokoknya masukin. Ya, kita sebagai staff oke-oke aja. Tapi kalau kita diberikan kebebasan, kita tetap harus memberikan space, white space, supaya audiens lebih mudah mencerna apa yang ingin kita sampaikan. Ya, prinsip yang keempat adalah balance. Balance atau keseimbangan merupakan prinsip mengenai pendistribusian elemen-elemen yang ada di dalam slide. Jadi contohnya, balance itu ada yang simetris, ada yang asimetris. Kalau yang simetris itu ketika kita punya gambar, usahakan kalau mau simetris, benar-benar simetris. Size-nya sama dan penempatan jaraknya itu harus sama. Kalau di PowerPoint atau Corel itu kan bisa ada otomasinya ya, diklik 4 elemennya, langsung klik alignment, pilih distribute horizontal atau vertikal. Dia langsung otomatis akan menjajar jaraknya sama. Jadi lebih enak dilihat. Lalu setelah sama, simpan di tengah slide, klik alignment center, lalu klik alignment middle, langsung di tengah-tengah kanvas. Di Corel juga ada bisa. Ataupun balance asimetris. Nah, asimetris itu memang sengaja dibikin tidak seimbang. Contohnya ini, tulisannya disimpan dimiringin ke kiri, lalu gambarnya dimiringin ke kanan. Itu bebas. Hanya kalau memang kita pengen simetris, benar-benar simetris. Jangan sampai kita pengen simetris, tapi ada celah yang jaraknya itu berbeda. Jadi kalau orang yang teliti ya, aduh ini gatal banget sih pengen ngebenerin itu gitu ya. Jadi itu prinsip balance. Lalu yang terakhir adalah prinsip repetition atau pengulangan. Yaitu prinsip yang sengaja mempertahankan elemen yang sama dalam setiap slide untuk menciptakan kesan yang selaras.
Nah, jadi bagaimana kita menciptakan kesan yang selaras dalam postingan PLN 1. Jadi kalau kita di IG, itu kan kita punya batas postingan itu sampai berapa? Ada yang tahu? Sekali posting itu berapa batasnya? 10 ya. Bagaimana kita menjaga keselarasan antara postingan yang pertama sampai 10? Ya kita harus menggunakan prinsip repetisi itu supaya kita menjaga bahwa postingan kita itu selaras. Yaitu salah satunya dengan kombinasi warna yang digunakan itu sama semua. Ya ini contohnya. Jadi misalkan kita menggunakan kombinasi warna biru, biru muda, hijau muda, dan hijau tua. Nah di dalam setiap grafiknya atau gambar-gambar di situ kita menggunakan nuansa warna itu. Jangan berbeda-beda. Kalau kita menggunakan berbeda-beda nanti sudah nggak selaras lagi antara postingan yang pertama dengan yang selanjutnya. Kalau waktu inovasi kemarin saya menggunakan postingan nuansa warna kuning dan hitam dan abu-abu. Nah, jadi dalam semua slide-nya itu sama, semua desainnya itu sama. Jadi selaras antara postingan pertama sampai dengan terakhir. Itulah konsep repetisi atau pengulangan. Atau juga menggunakan kalau ada standar logo gitu ya, kayak punya kita korporat, itu juga sama. Itu juga adalah usaha untuk membuat kita menciptakan keselarasan antara desain yang satu sampai desain terakhir. Oke, ini slide terakhir. Ilmu itu semakin dibagi, semakin bertambah. Jadi mari menjadi pejuang ilmu dan mempraktekannya. Ya, jadi wawasan tadi hanya akan menjadi wawasan kalau kita tidak praktekkan akan hilang. Tapi kalau kita praktekkan itu akan bermanfaat untuk pekerjaan kita sehari-hari. Dan ya jangan lupa masuk ke IG, cari Daniel Badar Zamani, follow ya. Ya, Pak Aris, jadi karena biasanya sesi kita ini 3 jam sampai 4 jam Pak ya. Terus ya kita hanya punya waktu sebentar. Jadi untuk prakteknya mungkin akan di-PR-kan saja Pak. Ya. Jadi nanti teman-teman store PR-nya. Oh ya, PR-nya gini aja, tinggal masuk ke IG-nya WKSBS ya. Cari yang manapun, postingan yang manapun, lalu retouch atau redesign. Ya, retouch atau redesign. Yang harus ada yaitu logo PLN, logo transformasi PLN, logo WKSBS Fight, lalu nama-namanya ini. Nama-namanya aja ya, yang background warna biru tuanya itu enggak usah. Pokoknya harus ada logo PLN, logo transformasi PLN, WKSBS Fight, lalu WKSBS TV, Kit SBS Televisi, IG PLN WKSBS sama Twitter PLN WKSBS. Nah itu yang harus ada. Size-nya ya, bebas. Pokoknya nanti ditampilkannya before lalu after. Ya, nanti before-nya kan tinggal print screen, after-nya silakan teman-teman bikin. Menggunakan layout atau kanvas 1:1 atau 4:5. Materinya bebas, cari di IG WKSBS mana yang mau di-retouch. Misalkan yang ini nih, ini kan dia tentang judul doang. Nah teman-teman misalkan saya mau mencari tapi dengan kaidah yang tadi, misalkan mencari gambar di Freepik, cantumkan di situ, sumber gambar freepik.com atau tulis saja freepik.com. Jadi menggunakan kaidah yang tadi. Kalau menggunakan gambar dari sumber yang tadi tulis, kalau menggunakan gambar pribadi nggak usah. Ya, jadi fontnya perhatikan, pastikan itu yang free license, cari di Google Fonts. Jadi kalau mau nyari yang aneh-aneh, cari di Google Fonts, itu boleh dipakai. Kalau mencari gambar, kalau mencari foto, cari di Pixabay, tapi karena ini buat korporat, jangan ya, kecuali teman-teman punya akun premiumnya. Di freepik.com sama, boleh dicantumkan, tapi ditulis sumbernya. Sama Pixabay juga boleh dicantumkan, tapi ditulis sumbernya, boleh dipakai. Jadi bebas. Kira-kira berapa hari teman-teman bisa? Biar nggak lupa. Kalau dikasih lama nanti malah lupa. 1 hari cukup ya? 1 postingan aja. Jadi cukup misalkan yang ini ya, ini 1 ya. Oh masih dalam perjalanan ya. Jumat kalau gitu ya. Oh jangan. Senin. Oh sama satu lagi. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, beberapa postingan itu saya lihat teman-teman unit hanya meng-copy paste dari panduan yang dikasih korporat. Dari pusat, masukin langsung ke
standar yang punya kita ini. Jadi jangan kayak gitu. Kalau ada kayak gini, menurut kita ini jelek nih desainnya, terus nggak bagus ketika dibaca di handphone, di IG ataupun di Facebook, itu teman-teman memang harus bikin sendiri, membuat sendiri bulat-bulatannya, membuat sendiri. Kalau cari ilustrasi di Freepik udah ada bulat-bulatannya, tinggal kita ganti namanya delete yang di Freepik, terus kita bikin fontnya sendiri, masukin di situ. Jadi memang ada usaha di situ, bukan copy paste, karena yang dari pusat itu nggak ada desainnya, itu kan PDF slide doang ya. Kalau kita langsung masukkan ke sini, itu namanya jadi masukin slide ke Instagram. Nggak kayak gitu infografis ceritanya. Terus usahakan dalam satu slide itu, usahakan hanya satu informasi. Kalau ada list bentuknya, itu kita bisa bikin menjadi 4 postingan. Misalkan satu postingan ada 4 ya, transformasi PLN terdiri dari 1 lean. Lean adalah bla 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 bla, green. Sampai 4 ditulis dalam satu slide, itu kan kebanyakan. Itu sebenarnya kan bisa satu slide itu 1. Jadi usahakan dalam satu slide itu 1 informasi. Itu akan lebih mudah audiens untuk mencerna dibanding kita langsung copy paste kayak gini. Ini udah audiensnya malas ngebacanya dan tidak tersampaikan. Jadi usaha teman-teman membuat desain malah jadi sia-sia, kan sayang. Ya, jadi kita bagaimana menghadirkan desain yang bisa diterima oleh audiens, informasinya sampai dan usaha yang kita buat tidak sia-sia. Jadi mubazir kalau tidak dibaca, tidak jelas ya, ini udah jelas tidak. Orang dari handphone aja nggak kebaca gitu ya, digedein aja nggak kebaca, apalagi dari handphone gitu. Ya seperti itu. Tapi nggak apa-apa, kita masih proses belajar, nggak apa-apa salah, karena kalau kita nggak salah kita nggak tahu kita salahnya di mana ya. Sekarang kita udah tahu, kita ya mulai bangun sedikit demi sedikit yang sesuai kaidah supaya tujuannya tersampaikan, tujuannya bisa diraih. Ya, saya mau pura-pura dulu di foto. Ya, jadi hari apa? Hari Senin kayaknya udah cukup lah ya, Senin ya. Ditunggu di grup. Jadi nanti dibikin before dan after. Nah, Mas, pura-pura biar semuanya dapat, saya lagi ngomong gitu. Oh udah ya. Oh iya. Jadi hari Senin nanti dikumpul di grup, masukin ini dari mana, ini before, ini after. Nanti kita akan susun jadi sebuah laporan, kita akan sampaikan nanti ke MSDM ya. Pak, ini hasil karya teman-teman kemarin. Sebelumnya ini, afternya ini. Kalau ada yang merasa kesulitan, bisa japri, kita privat ya. Bagi yang sekarang udah mulai pakai PowerPoint ya. Ya, jadi sekarang udah mulai tren nih ngedesain pakai PowerPoint karena gampang. Saya beberapa 3 kali bikin sharing ngedesain pakai PowerPoint, itu pesertanya lumayan ya, 100 gitu. Teman seangkatan kemarin waktu invest dan lain-lain lah. Jadi bisa teman-teman yang dari Paint, jangan Paint, ganti ke PowerPoint. Paint itu susah. Terbatas banget, kalau PowerPoint udah lumayan. PowerPoint udah lumayan. Silakan Pak Agung. Iya. Oh iya, jelas aman. Nanti dikirim di grup Pak. Dikirim di grup aja ya, dikirim di grup. Aman. Pasti dibagi. Saya pun dapat materi ini bukan bikin sendiri ya, belajar dari yang lain. Nanti teman-teman bisa lihat di slide-slide ini yang berasal saya ngambil dari orang, itu ada dari IG Bengkel Slide atau Millennial Slide. Itu memang IG khusus yang ngedesain pakai PowerPoint. Ada juga yang pakai Corel tapi nggak saya sampai di sini. Yang penting teman-teman membuat desain sudah ada dasarnya, sudah ada ilmunya. Kenapa harus ada kosong? Kenapa warnanya ini? Kenapa fontnya ini? Teman-teman ada alasan. Selain sebelum ditutup ada yang lain mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada mungkin saya cukupkan sekian untuk materinya. Semoga pekerjaan teman-teman mendesain itu bukan hanya menjalankan tugas, tapi bisa juga menjadi amal baik
menjadi amal jariah buat teman-teman. Apalagi ketika mendeliver materi-materi yang positif, materi-materi yang baik. Demikian Pak Aris dan teman-teman, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Dani. Boleh kita beri plus yang meriah untuk Kang Dani.